Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran geografi. Hari ini kita mulai memasuki pertemuan ketiga. Masih di pembahasan bab 1, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah Ibu bahas melalui via Zoom minggu lalu. Sebelum masuk ke materi, Ibu meminta kalian terlebih dahulu untuk menyiapkan alat tulis, supaya kalian bisa mencatat semua materi yang menurut kalian penting. Agar ketika kalian mau membaca atau belajar, kalian tinggal membuka buku catatan kalian masing-masing. Tidak perlu membuka video di YouTube karena khawatir kuotanya habis atau tidak ada internet. Oke, kalau sudah siap buku catatan dan alat tulisnya, kita mulai masuk ke materi. Karakteristik wilayah Indonesia, baik di daratan maupun lautan, sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi yang terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Samudra Indo-Australia. Ketiga lempeng tersebut akan bertumbukan membentuk topografi yang beraneka ragam, mulai dari pegunungan sampai dataran rendah. Kita bahas dulu ciri-ciri pada karakteristik wilayah daratan Indonesia. Yang pertama, adanya jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ini merupakan jalur pergunungan kelanjutan dari pegunungan dunia. Ciri kedua, membentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera, seperti Pulau Nias, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Ciri ketiga, membentuk daratan hasil proses pengangkatan dasar laut, seperti pada Pegunungan Jayawijaya di Papua, Maros di Sulawesi Selatan, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan Padalarang Jawa Barat. Selanjutnya, kita bahas ciri atau karakteristik wilayah perairan Indonesia. Ciri pertama, suhu rata-rata tahunan di Indonesia tinggi, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dipengaruhi oleh angin muson barat yang terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sedangkan musim kemarau disebabkan oleh angin muson timur pada bulan April hingga Oktober. Tolong diingat, jangan sampai lupa. Selanjutnya, ada tugas atau kegiatan di mana kalian harus mengamati gambar yang ada pada di sebelah kanan. Tugas ini bisa kalian kerjakan ketika kalian sudah selesai menyimak video hari ini. Oke, kita lanjut. Berdasarkan topografi dasar laut, perairan Indonesia terdiri atas perairan laut dangkal atau yang biasa dikenal dengan paparan, dan perairan laut dalam yang dikenal sebagai jeluk. Kita bahas dulu untuk yang paparan. Paparan di Indonesia ini terdapat paparan Sunda dan paparan Arafura Sahul, sedangkan perairan laut dalam berada pada Laut Banda dan Laut Sulawesi. Pada paparan Sunda, kalian bisa lihat peta yang saya berikan, atau ingin jelasnya, silahkan kalian cari di Google saja petanya yang bagaimana. Atau jika memang buku paketnya sudah ada, silahkan dilihat di buku paketnya masing-masing. Secara geologi, paparan Sunda adalah landas kontinen perpanjangan lempeng benua Eurasia di Asia Tenggara. Masa daratan utama antara lain Semenanjung Malaya, Sumatera,
Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Area ini meliputi kawasan seluas 1,85 juta kilometer persegi. Pada awalnya, paparan Sunda ini merupakan sebuah daratan yang menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan daratan Sumatera. Tetapi karena pencairan es pada zaman Pleistosen, maka paparan Sunda terendam dan terbentuk Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Salah satu bukti bahwa paparan Sunda dulunya merupakan daratan, yaitu terdapat aliran sungai Purba di bawah Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Sungai Purba itu mengalir di bawah Laut Jawa sehingga disebut sebagai Sungai Sunda Selatan. Sedangkan Sungai Purba yang mengalir di bawah Laut Cina Selatan yaitu disebut sebagai Sungai Sunda Utara. Selanjutnya, kita masuk ke paparan Arafura Sahul. Paparan Sahul juga disebut sebagai paparan Arafura, membentuk jembatan daratan antara Australia dengan Pulau Papua, serta Kepulauan Aru. Kawasan ini merupakan habitat penyebaran marsupial atau hewan mamalia berkantung, burung darat yang tak dapat terbang seperti emu dan kasuari, serta ikan air tawar yang jenisnya sama. Pada zaman Pleistosen, paparan ini merupakan daratan sehingga menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Australia. Tetapi Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei tidak pernah bersatu, meskipun lokasinya berdekatan, karena terdapat basin Aru yang sangat dalam, yaitu 3.000 meter. Salah satu bukti bahwa Kepulauan Aru pernah bersatu dengan Papua adalah kesamaan flora dan faunanya, sedangkan tidak memiliki kesamaan flora fauna dengan Kepulauan Kei. Kita lanjut ke perairan laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan termoklin pada kedalaman lebih dari 1.828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Dan sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari zona fotik. Secara biogeografi, perairan Indonesia terdiri atas Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafura, Laut Timor, dan Laut Sulawesi. Karena gambar peta di sini pecah, tidak begitu jelas terlihat, kalian bisa lihat di buku paket halaman 13, itu buku paket yang saya perkenalkan pada minggu pertama. Kemudian kita masuk ke perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Posisi strategis perairan Indonesia menjadikannya sebagai lintasan kapal dunia, baik dari arah timur ke barat maupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai penghasil sumber pangan dan pariwisata bahari, perairan juga berfungsi sebagai jalur transportasi perdagangan internasional atau jalur perdagangan antar negara. Masuk poin pertama pada perkembangan jalur transportasi, ada sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kalian bisa lihat sama-sama peta yang sudah saya sisipkan pada PowerPoint ini. Ada garis merah yang menunjukkan bahwa itu adalah Portugis. Kemudian ada garis berwarna biru yang menunjukkan itu adalah Belanda, dan garis berwarna hitam itu adalah negara Spanyol. Peta ini menunjukkan jalur pelayaran Portugis, Belanda, dan Spanyol. Jalur pelayaran VOC
berhasil merebut pelabuhan dan menguasai jaringan pelayaran di Nusantara. Mereka melakukan monopoli perdagangan dan melarang pribumi melakukan pelayaran di perairan Nusantara. VOC berhasil mendominasi dunia maritim di Nusantara selama kurang lebih 2 abad. Kita lanjut ke perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Berkaitan dengan jalur perdagangan dan distribusi penumpang, saat ini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut. Tol laut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Ini adalah peta yang saya ambil menurut Prihartono. Kalau mau lihat lebih jelasnya ada di Google, cari aja konsep wilayah laut menurut Prihartono. Pada tol laut terdiri atas kapal pelayaran untuk peti kemas dan penumpang. Tol laut untuk peti kemas harus didukung oleh pelabuhan laut yang andal, baik dari segi kapasitas daya tampung, data, dan sistem informasi maupun dokumentasi. Kemudian kita akan lanjut ke potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama ada sumber daya perikanan. Peluang budidaya laut yang sangat besar di Indonesia yaitu budidaya ikan dan konsumsi pada jaring apung itu mencakup ikan kerapu, kakap, dan juga nila. Kemudian ada tambak payau yang termasuk ikan bandeng dan juga udang. Kemudian ada yang termasuk ke dalam krustase. Krustase ini sejenis udang, lobster, dan juga kepiting. Dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan di dunia, ada sekitar 37% atau 2000 jenis spesies ikan di dunia terdapat juga di Indonesia. Dari jumlah spesies tersebut, baru sekitar 400 spesies yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu ikan tuna, cakalang, tenggiri, kakap, udang, cumi-cumi, lobster, kerapu, dan ikan hias. Peluang budidaya laut yang sangat besar di Indonesia yaitu budidaya ikan konsumsi pada jaring apung yang sudah tadi Ibu jabarkan. Ada bandeng, ada udang, ada kerapu, ada kakap, ada nila. Nah, ikan-ikan tersebut merupakan ikan dengan nilai jual ekonomis tinggi. Selanjutnya ada pariwisata bahari. Wisata bahari adalah kegiatan wisata dan olahraga air di perairan laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa yang dikelola secara komersial. Objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dalam pariwisata bahari yaitu wisata alam pantai atau pulau-pulau kecil, keanekaragaman flora dan fauna, kemudian wisata budaya masyarakat pesisir, dan wisata olahraga. Contohnya ada berenang, ada surfing, ada ski air, menyelam atau diving, ada snorkeling, dan berlayar. Sumber daya hayati bahari sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata bahari, seperti terumbu karang, ikan hias, padang lamun, hutan mangrove, dan juga pantai. Jadi kesimpulannya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diwujudkan dengan konektivitas antar pulau, kemudian pengembangan industri perkapalan, dan perbaikan jalur transportasi laut, serta perbaikan keamanan maritim. Untuk tugasnya, silahkan kalian
lihat kembali perintahnya apa saja yang harus kalian amati dan apa yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut melalui komentar pada kolom YouTube ini. Kemudian jangan lupa isi absen yang sudah Ibu share pada Google Classroom-nya masing-masing. Ketika kalian sudah komen pada YouTube ini, jangan lupa di screenshot kemudian disisipkan saat kalian absen melalui Google Form. Kalau tidak menyisipkan screenshot bukti sudah komen, tidak akan saya anggap hadir. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.